Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang berjudul apa di flyer? Pentingnya malu untuk muslimah ya. Baik, materi ini teman-teman, saya yakin 100% teman-teman sering dapatkan. Ya enggak? Tentang materi malu. Ya, kan bukan untuk pertama kali teman-teman dapatkan materi ini. Iya enggak? Atau pertama kali teman-teman dapatkan materi tentang malu? Sudah pernah? Ya, tapi yang namanya jiwa teman-teman, subhanallah. Terkadang kita pernah mendengarkan materi dengan materi yang sama zaman dulu kala. Dan ternyata dulu ketika kita pertama mendengarkan materi dengan judul yang sama seperti hari ini, dulu misalnya saya belum digerakkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Atau saya belum diberikan kepahaman atau pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami materi itu. Dan saya datang kembali dengan materi yang sama, Allah gerakkan hati saya untuk bisa mengamalkannya. Allah berikan materi yang sama, kualitas ibadah teman-teman menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya ketika kita mendengarkan materi dengan judul yang mungkin kita pernah dengar bersama-sama, jangan kita sepelekan. Karena kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu menyapa kita, kapan Allah gerakkan hati kita untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu teman-teman bahwa malu ini adalah salah satu bagian dari akhlak yang mulia. Catat baik-baik. Malu di dalam agama kita yang mulia ini itu bagian dari akhlak. Dan kita tahu bahwa akhlak di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Ya, kita samakan dulu ya persepsi kita bahwa malu ini adalah bagian dari akhlak agar kita lebih semangat. Ya. Dan akhlak ini adalah bagian dari ibadah. Di mana ketika kita ingin amal ibadah kita nanti ketika ditimbang menjadi lebih berat, maka diantaranya adalah yuk kita bersama-sama mengamalkan akhlak yang mulia ini, yaitu malu. Jadi malu di dalam agama kita itu bukan hanya perasaan takut semata, bukan hanya perasaan enggan semata, bukan, tapi lebih dari itu. Mungkin kalau di dalam agama yang lain, malu itu didefinisikan kalau ada seseorang nggak mau maju ke depan, ya, karena takut, karena grogi, karena belum terbiasa untuk berbicara di depan orang itu malu. Ya. Tapi di dalam agama kita malu itu punya pengaruh yang sangat besar pada diri kita, di mana malu ini berkaitan dengan iman. Subhanallah. Jadi di dalam agama kita malu ini teman-teman bagian dari cabang iman. Subhanallah. Berarti kalau kita berbicara masalah iman, kita sudah berbicara tentang agama Islam. Subhanallah. Baik. Dan malu ini karena malu bagian dari iman, maka malu ini diantara pengaruhnya bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh real. Kita kalau lagi sholat ya teman-teman, adakah di antara kita sholatnya main-main? Kita kalau lagi sholat, ada enggak kita sholat duhur misalnya, kita menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit untuk sholat. 15 menit dikali 5 berapa?
Coba bantu hitung. Berarti berapa jam? 1 jam seperempat. Oke, 1 jam seperempat. Dari 1 kali 24 jam. Allah berikan ya. Kita pakai untuk sholat 5 waktu berapa tadi? 1 jam 15 menit. Ya. Berarti untuk urusan dunia berapa? Berapa? 1 kali 24 jam itu berapa? 22 jam 45 menit. Urusan dunia ya. Baiklah, mungkin ibu-ibu untuk taklim, untuk baca Al-Quran ya, ambillah untuk urusan dunia 15 jam. Ya, sudah itu diskonnya banyak banget tuh. 15 jam urusan dunia, untuk sholat 1 jam 15 menit. Ada nggak di antara kita, ibu-ibu tanya pada diri kita masing-masing, ya, yang ketika sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar itu berarti kita sedang mengagungkan Allah, Allah Maha Besar. Berarti kita harusnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, tidak ada lagi yang kita ingat di pikiran kita kecuali kita sedang menghadap Allah. Ada nggak di antara kita ketika kita salat Allahu Akbar yang kita ingat dunia? Belum jemput anak, jemuran sebentar lagi hujan, itu kan emak-emak banget. Orderan banyak. Apalagi ibu-ibu? Belum masak menunya apa buat nanti sore. Subhanallah. Padahal kita sudah menyebut Allahu Akbar. Kita malu sama Allah, Bu. Kita malu sama Allah. Allah minta dari 1 kali 24 jam 1 jam seperempat. Untuk benar-benar khusyuk salat. Untuk benar-benar menghadirkan hati dikala kita salat. Untuk benar-benar khusyuk, fokus. Subhanallah. Dan kita paham bahwa rizki kita itu yang menjamin Allah. Dengan kita fokus sholat, dengan kita khusyuk sholat, Allah kasih kita rizki. Iya enggak? Kalaupun dagangan kita tidak kita urusi ketika kita sholat, kalau memang itu rizki kita, Allah datangkan. Tapi kenapa kita enggak malu sama Allah? Allah itu baik banget. Apapun yang kita minta, Allah kasih. Bahkan yang belum terucap di lisan, subhanallah, Allah kasih kepada kita. Tapi giliran Allah meminta haknya, giliran kita menjalankan kewajiban kepada Allah, kita belum bisa menunaikannya dengan sempurna. Malu sama Allah, Bu. Allah tuh zat yang maha tahu. Ketika kita sholat, pikiran kita ada di mana? Allah itu zat yang maha tahu. Ketika kita sholat, kita nggak paham bacaan sholat. Subhanallah. Maka malu sama Allah. Nah, ini malu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu ini juga bisa menjauhkan seseorang dari berbuat maksiat. Contoh misalnya, ada seorang wanita yang dirayu oleh laki-laki untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, contoh. Kemudian ada rasa malu di dalam hatinya. Ya Allah, saya malu sama engkau yang melihat. Saya janjian sama laki-laki yang bukan mahram. Ya, saya tulis pesan, chat. Ya. Saya tulis email. Ya, untuk laki-laki yang bukan mahram di luar sana. Saya tahu, ya Allah, kalau engkau tuh melihat apa yang saya tulis. Saya malu sama engkau ya Allah. Kalau saya masih makan dari engkau di buminya engkau, saya masih minum dari air yang engkau sediakan di buminya engkau, tapi saya bermaksiat kepadamu dengan bermudah-mudahan bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram. Saya malu ya Allah. Sudah diputuskan ya. Dia memutuskan hubungannya dengan laki-laki yang bukan mahram karena malu sama Allah. Ini diantara malu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita berbuat maksiat. Subhanallah. Jadi malu ini punya efek yang luar biasa. Atau misalnya zaman sekarang, saya mau tanya sama ibu-ibu ya gantian ya. Siapa yang kasih kita mata ibu-ibu? Siapa yang kasih kita mata? Allah. Siapa yang kasih kita penglihatan untuk bisa melihat? Allah. Adakah di antara hamba Allah yang dari lahir belum Allah kasih kesempatan untuk bisa melihat? Ada. Baiklah.
Sekarang tanya pada diri kita. Ini nikmat mata dari Allah. Allah menginginkan kita melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Tapi kenapa sebagian kita masih melihat drama-drama Korea? Tapi kenapa sebagian dari kita masih melihat tontonan-tontonan yang justru membuat Allah tidak suka? Malu sama Allah. Ya. Coba bayangkan. Subhanallah ya akhwat. Coba bayangkan. Kalau pas kita lagi bermaksiat sama Allah, tiba-tiba Allah cabut nikmatnya dari kita. Kita nggak bisa lihat lagi. Subhanallah. Nyesel nggak, Bu? Nyesel. Ya Allah, selama ini Al-Quran itu, ya Allah, Al-Quran yang harusnya saya baca, yang harusnya saya pelajari, tadabburi, ya kan mata buat melihat, ya enggak? Selama ini ya Allah, saya jadikan Al-Quran hanya pajangan saja. Saya mau baca Al-Quran ini kalau pas datang Ramadan. Ya, kita sekarang berada di bulan apa ya akhwat? Sya'ban. Artinya, kalau sudah berada di Sya'ban, artinya Ramadan sudah semakin dekat kan ya? Subhanallah. Dan para ulama, ya semoga kita bisa meniru mereka. Kalau datang bulan Sya'ban, kata para ulama, mereka sudah mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Matanya, penglihatannya sudah banyak tertuju kepada Al-Quran. Bukan lagi tertuju di layar-layar ponsel. Bukan lagi tertuju di layar-layar HP. Itu ulama. Ya. Dan semoga kita bisa meneladaninya. Maka yuk nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Yuk bismillah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, di bulan Sya'ban ini ya Allah, mudahkanlah hamba untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan hamba selama bulan Sya'ban. Mulai dikurangi sedikit demi sedikit bacaan atau sesuatu yang ada di HP kita. Mulai kita filter, ini nih kayaknya aplikasi ini, sosial media ini banyak ya membuat saya akhirnya jauh dari Al-Quran. Di-off-kan dulu. Sampai kapan Ustazah? Sampai Lebaran. Ya. Kalau saya bilang di-off-kan selamanya, ada ibu-ibu yang nggak kuat. Ya. Tapi itu kan Ustazah udah biasa, saya buka ini. Libur dulu 2 bulan, Sya'ban dan Ramadan. Ya. Subhanallah teman-teman, saya pernah menemukan satu jamaah, Masya Allah. Saya bersaksi bahwa beliau, Masya Allah, Allahumma barik, adalah hamba Allah yang salihah. Beliau itu, kalau dikasih nasihat, ya beliau hadir di majelis, ya beliau orang Yogyakarta. Beliau kalau hadir di majelis, ya Masya Allah, beliau dapat nasihat, itu beliau pesan ke saya, Ustazah, doakan saya Ustazah. Semoga Allah mudahkan saya untuk mengamalkan ilmu yang tadi Ustazah sampaikan. Masya Allah. Ramadan saya lupa tepatnya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Beliau bilang ke saya, Ustazah, saya sudah mau off-kan beberapa aplikasi di layar HP saya. Sudah saya off-kan untuk kebaikan saya di bulan Sya'ban dan Ramadan. Kata beliau, yang awalnya beliau tuh sulit move on dari media sosial, ya. Karena beliau membiasakan 2 bulan ini tidak menggunakan, maksudnya yang dibutuhkan saja beliau gunakan. Ya pesan, ya media-media yang memang beliau pakai sehari-hari beliau pakai, tapi yang sambilan-sambilan beliau off-kan. Masya Allah teman-teman, ibu-ibu, kata beliau, Masya Allah Ustaz, alhamdulillah. Dari 2 bulan latihan itu saya sudah terbiasa, sudah tidak lagi membuka hal-hal yang itu. Bahkan saya juga lupa kalau saya punya akun itu. Subhanallah. Bisa ya akhwat. Ya. Tinggal kita mau mencoba atau tidak. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika Allah memberikan kepada kita pada hari ini untuk berjumpa dengan bulan Sya'ban, kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban di tahun yang akan datang. Maka yuk kita bersama-sama gunakan kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, untuk banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jiwa ini harus dibiasakan.
Jangan kita banyak berharap Ramadan menjadi Ramadan yang terindah dalam kehidupan kita kalau kita belum berjuang dari bulan Syaban. Di mana-mana yang namanya atlet olahraga ya, atau yang biasa mau ikut lomba itu kan butuh pemanasan. Lah pemanasannya kapan? Pemanasannya harusnya dari bulan Rajab. Tapi karena bulan Rajab sudah selesai dan kita masih berdiri di tempat, kita masih belum bisa move on ya dari sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Akhirnya Ramadan, akhirnya Rajab berlalu, kita nggak nambah bacaan Al-Quran kita. Rajab berlalu, kita nggak nambah saum kita. Rajab berlalu, kita nggak nambah qiyamul lail kita. Rajab sudah berlalu ya akhwat, dan tidak bisa kita minta Rajab ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada bulan Syaban ini. Ya, maka gunakan bulan Syaban ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada kendala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menjadikan bulan Syaban ini menjadi bulan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik. Kembali ke malu. Malu ya akhwat dalam bahasa Arab ya, ulama menyebutkan ya, malu itu bahasa Arabnya al-haya. Al-haya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Yang ada Al-Qur'an boleh dibuka. Yuk kita tadabburi bersama. Ada HP dibuka aplikasinya. Aplikasi Al-Qur'an. Al-Ahzab ayat 53. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk buka Al-Quran. Sudah? Saya bacakan ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Lihat teman-teman, yuk kita tadabburi. Semoga dengan kita mentadabburi Al-Quran di rumahnya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang disebut nama-nama kita di hadapan Allah. Kita terkenal di hadapan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah.
Ya subhanallah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah. Barang siapa ya dari sekelompok kaum duduk di rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Maka Allah akan berikan ketenangan, as-sakinah. Allah berikan rahmat. Dan ketenangan ini ya akhwat adalah sesuatu yang mahal. Coba ibu-ibu rasakan. Ibu-ibu pernah pergi ke Blok M Square? Coba cek, alhamdulillah. Kalau nggak pernah pergi, alhamdulillah. Kalau mau pergi, datang ke atas Masjid Nurul Iman ya. Itu coba deh ibu-ibu rasakan. Ibu-ibu masuk, ya dari mulai lantai bawah. Itu kalau yang nggak biasa masuk pasar, hatinya sudah mulai gelisah. Ya, ada apa nih di sini? Nggak tenang banget. Sampai di atas di lantai 7. Lihat masjid, ada kajian, kondisinya, suasananya tenang, nggak dengar nyanyian-nyanyian. Coba deh rasakan, hati tenang nggak? Tenang. Dari mana ketenangan? Dari Allah. Maka ini yang dicari. Ya, kalau kita pengen cari ketenangan, duduk di majlis ilmu, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yuk kita tadabburi. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu? Masya Allah, Allahumma barik, semuanya pintar. Masya Allah. Iya Ustazah, ya ayyuhalladzina amanu tuh ya hai orang-orang yang beriman. Ya tidak apa-apa, daripada tidak bisa sama sekali. Ya alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman. Yuk lanjutkan. La tadkhulu, apa la tadkhulu? Janganlah masuk, lihat dulu atau lihat terjemahan, tidak apa-apa. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu nggak lihat, nggak, masya Allah. Janganlah engkau masuk. Kemana nggak boleh masuk? Buyutan Nabi. Kemana kita nggak boleh masuk? Ke rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi di mana? Di Madinah. Ya. Illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghairu nadirina. Kecuali orang-orang yang diberikan izin untuk makan di rumahnya Rasulullah SAW tanpa kita lihat makanannya itu bentuknya seperti apa gitu kan? Ya, jadi kalau kita diundang makan di rumah orang lain, ya, maka kita syukuri apapun yang dihidangkan, alhamdulillah. Ya, apapun yang dihidangkan, alhamdulillah. Jangan kita sukanya A yang dihidangkan B, kemudian kita memicingkan mata. Nah itu tidak boleh. Ya. Kemudian di sini syahidnya, ayatnya, inti syahidnya di sini. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para sahabat yang diundang makan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini berarti faidahnya Rasulullah tuh suka menjamu makan. Masya Allah ya. Dan kami merasakan sekali, Masya Allah, budaya ini, budaya menjamu makan ini kami dapatkan di Timur Tengah. Baik itu di Madinah, baik itu di Mekah, baik itu di Yaman sendiri ya. Sampai kami pernah suatu hari, walhamdulillah, semua atas izin dari Allah, kami diundang bertamu ke rumahnya istri Syekh Ibrahim Ruhaili. Mungkin antum pernah dengar Syekh Ibrahim Ruhaili. Beliau terkadang safari dakwah juga ke Indonesia. Ya, itu kami diundang ke sana. Alhamdulillah kami bertamu ke rumah beliau, ke Syekh Muniro, dan kami kaget ketika beliau akhirnya menyuruh kami untuk makan. Ya, di rumah beliau. Saya tahu kesibukan beliau seperti apa. Beliau mengajar kalau pagi macam-macam. Ya Rob, saya bilang, Syekh kenapa repot-repot begini? Saya kan kesini hanya ingin bertemu dengan antum. Gak lama-lama. Saya memang sudah saya niatkan, karena saya tahu diri kalau mau berkunjung ke rumah orang itu tidak mau lama-lama. Khawatir nanti tuan rumahnya punya apa ibu-ibu? Punya urusan yang malu kalau mau ngusir kita, ya enggak? Maka saya sudah minta izin, saya diantar oleh suami, nanti insya Allah nggak lama-lama di dalam. Masya Allah ya akhwat, di situ kami disuruh makan, Masya Allah. Ya kalau makan sama minum beda kan? Makan kan butuh waktu ya, Masya Allah. Dan itu ternyata bukan hanya beliau. Pernah kami juga diundang di Madinah oleh salah satu dokter, jadi beliau dosen dokter-dokter di Madinah, ya Masya Allah. Beliau juga sudah lama tinggal di Madinah, Masya Allah.
Ya begitu, ya. Kami diundang bertamu ke rumah beliau ya. Sini, saya berkabar saya ada di Madinah. Sini. Karena beliau belum bisa datang ke Masjid Nabawi, pernah juga kami jumpa di Masjid Nabawi di pelatarannya. Masya Allah, Allahumma barik. Dan suatu hari kami disuruh ke sana. Masya Allah, apa yang terjadi? Kami datang sudah dihidangkan makanan, berbagai macam makanan. Masya Allah, Allahumma barik. Dan kebiasaan ini teman-teman ternyata ketika saya tanya ke salah satu mereka, kenapa sih kalian kok hobinya jamu tamu? Kenapa kalian kok hobinya ngasih makan orang? Kata beliau, saya mengharapkan ketika saya memberikan makan kepada hamba Allah di dunia, maka saya berharap semoga Allah berikan makanan dari surga untuk kami. Subhanallah. Lihat, tujuannya mana teman-teman? Akhirat. Bukan lagi saya dikasih makan sama A biar saya dapat makanan yang lebih enak dari B. Di mana? Di dunia, bukan. Tapi mereka benar-benar berharap semoga Allah memberikan jamuan makan di surga. Ya, makanya kalau kita habis makan di tempatnya orang kan kita doakan tuh. Ya, kita doakan untuk para penghuni rumah yang memberikan makan kepada kita. Dan masya Allah teman-teman, begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi beliau itu masya Allah sekelas Rasulullah saja ya. Beliau itu mengundang para sahabatnya untuk makan. Tapi ada adab yang Allah ajarkan di sini. Apa kata Allah? Ya, fa idza ta'imtum fantashiru wala mustanisina li hadis. Kalau sudah selesai makan, sudah pulang. Gak usah tambah ngobrol. Ini emak-emak banget enggak? Kita banget enggak sih ibu-ibu? Ada teman kita ngundang makan, besti, nanti ya hari Ahad saya undang makan ya di tempat saya. Yang hadir Kak ini, Mbak ini, Teh ini, ya macam-macam tuh. Uni, ya, dari berbagai macam daerah diundang satu-satu ya. Kumpul di rumahnya. Makannya setengah jam. Ya, jujur ya ibu-ibu, kita nih emak-emak ngobrolnya berapa jam? 2 jam. Berapa jam? Bener nih 2 jam, yakin? Sampai maghrib. Makannya makan siang atau makan pagi? Makan siang sampai maghrib. Suaminya nunggu di mana? Di luar. Ya Allah, ya akhwat, subhanallah, ini PR untuk kita semuanya. Kalau kita diundang makan, setelah itu sudah bubar. Ya, kan tidak enak juga tuan rumah bilang. Masa tuan rumahnya mau bilang, maaf ya bestiku, saya ada urusan, kan ya tidak enak juga. Ya, kita ya akhwat yang tahu adab. Kalau bertamu gak usah lama-lama, sudah selesai pulang. Ya. Dan alhamdulillah kami sudah membiasakan itu. Gitu. Jadi memang kalau bertamu ya sudah, ya gak usah kita ngobrol kanan, ngobrol kiri, ya kan? Namanya mama kan. Ya pertama ngobrolin apa? Ngobrolin tentang tema kajian. Ya. Karena yang kumpul panitia kajian. Ya. Nih temanya apa nih? Ya. Dauronya di mana? Nah. Ujung-ujungnya apa? Ngobrolin anak. Apalagi nih kayaknya banyak pengalaman, Mbak. Kok senyumnya begitu lebar gitu loh. Biasanya apalagi yang diobrolin, Mbak? Anak. Terus masakan. Habis masakan ngobrolin orang enggak? Belajar enggak? Tapi kalau teman kita ngobrolin orang, kita masih di situ atau kita pergi? Masih di situ. Nah, Ustazah saya udah nggak ngobrolin orang, alhamdulillah. Tapi gimana Ustazah kalau saya pas lagi sama teman-teman saya ngobrolin orang, saya pakewo. Pakewo tuh nggak enak Ustazah. Kalau saya masih di situ, itu kan kita banget. Ya, masya Allah ya akhwat. Kalau ada yang sudah berani, masya Allah. Di situ ada majlis ghibah, kemudian bilang, Afwan, karena kita sudah selesai makan ya, saya izin pamit ya. Bertakwalah kepada Allah. Besoknya kita nggak diundang lagi ya. Kenapa? Jangan undang Fulana ya. Kenapa? Nanti kita nggak bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Begitu kan ibu-ibu ya. Padahal sebenarnya si Fulana ini ternyata itu besti terbaik. Kenapa? Karena Fulana ini baik ya, mengingatkan kita untuk tidak ghibah. Ya, masya Allah. Baik, jadi apa adab yang diajarkan oleh Allah di sini? Kalau habis makan, bubar, pulang. Ya, SMP. Itu SMP tuh bagus tuh. Selesai makan, pulang. Budaya yang harus dibudayakan. Ya SMP. Boleh. Ya.
Boleh. Tapi yo nggak gimana ya? Maksudnya kan SMP tuh berarti iya baru selesai saya pamit gitu ya. Ya enggak juga ya sebentar lah terus pulang. Ya izin. Baik. Wala musta'nisina li hadis. Jangan ngobrol-ngobrol kata Allah sudah. Ya jangan kalian ngobrol. Berarti ini ngobrol ibu-ibu ternyata dari zaman dulu ini juga kebiasaan bapak-bapak. Hah? Ini yang hadir bapak-bapak bukan? Kan para sahabat yang hadir. Berarti bapak-bapak kalau lagi makan-makan sama bapak-bapak juga ngobrol. Ya. Iya, bahkan kalau kami diundang makan, ya kan biasanya dipisah tuh antara bapak-bapak sama ibu-ibu. Kita nih para mama udah siap pulang, bapak-bapaknya masih ngobrol. Pernah ibu-ibu begitu? Sampai kita tuh bingung, ya. Ditelepon sudah, tapi di silent gitu kan. Ya sudahlah sabar. Itu kejadian kemarin tuh waktu kami terakhir mengantarkan rombongan jamaah umroh, ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan salah satu jamaah yang dulu kami pernah safari dakwah ke Bali. Beliau sudah duluan ke Madinah. Ya, itu pun dari perbincangan kami waktu terakhir kami mau berpisah dengan beliau di Bali itu beliau bilang ini, Ustazah, nanti insya Allah kita tetanggaan ya di Madinah gitu. Hanya sekedar apa? Sekedar ucapan. Allah aminkan. Ya, beliau duluan yang ke Madinah. Masya Allah, kemarin ketemu, alhamdulillah di Madinah senangnya luar biasa. Nggak ketemu di Bali tapi ketemu di Madinah. Ya Masya Allah. Dan itu kami udah siap mau pulang, para akhwat, bapak-bapak masih asik ngobrol. Ada yang begitu? Mbak Dian, iya gitu ya. Berarti memang bapak-bapak dari zaman dulu sudah ada ibu-ibu. Hobi ngobrol. Tapi nih, kalau kita emak-emak ngobrolnya panjang kali lebar, bapak-bapak yang diobrolin apa sih ibu-ibu? Hah? Apa yang diobrolin? Ngobrolin istrinya? Enggak juga. Ngobrolin apa? Kajian. Ngopi, kopi apa yang paling enak? Hah? Enggak apa-apa kan kopi yang diobrolin. Ya, bukan riba. Baik, yuk kita lanjut. Kemudian inna dzalikum kana yu'zin nabi. Subhanallah. Ketika para sahabat itu masih ngobrol, enggak pulang-pulang, itu sebenarnya mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh enggak tega ngusir para sahabat. Rasulullah langsung mendapatkan pembelaan dari Allah. Ya, Rasulullah itu adalah sosok yang malu. Fayastahi. Garis bawahi, Rasulullah sosok yang malu. Masya Allah. Kalau Rasulullah sosok yang malu ya teman-teman, padahal beliau adalah laki-laki. Bagaimana dengan kita seorang akhwat? Harusnya kita lebih malu. Ya, karena Rasulullah SAW saja beliau malu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW itu malunya karena Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal adra. Ya Rasulullah itu malunya lebih malu dari seorang gadis perawan yang berada di dalam hijabnya, fi khidriha. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Sampai Rasulullah tuh kalau enggak suka sama sesuatu karena beliau tuh malu, kelihatan di mukanya. Beliau enggak bicara, tapi beliau Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau itu malu dan terlihat orang yang berbicara dengan beliau kalau Rasulullah tuh malu kelihatan di mukanya. Ya Masya Allah. Ini malunya Rasulullah. Ya. Jadi teman-teman syahid di sini bahwa malu itu bagian dari iman. Dan Rasulullah SAW, ya, Nabi kita semuanya juga punya perasaan malu. Baik. Nah, karena kita tahu bahwa malu ini adalah bagian dari kesempurnaan iman, ya, disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan, apa kata Rasulullah SAW? Al-imanu bid'in wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu ini bagian dari iman. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa malu ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu ini teman-teman pasti mendatangkannya kebaikan, bukan sebaliknya. Masya Allah. Istri kita nih sebagai seorang istri, kalau selama ini suara kita lebih keras daripada suami kita, harusnya kita malu sama Khadijah. Ya enggak ibu-ibu? Saya tanya dulu deh, harta kita sama hartanya Khadijah itu banyakan mana? Yakin? Kok tahu dari mana ibu-ibu? Udah ngitung? Membiayai dakwanya Rasul. Masya Allah, berarti kaya ya, Khadijah punya harta ya, lebih dari
lebih dari wanita-wanita yang lain yang ada di sekitarnya. Oke. Khadijah Allah lebihkan harta. Masya Allah. Khadijah jadi istrinya Rasulullah SAW. Masya Allah, bagian dari istrinya Rasulullah SAW. Rasulullah tuh sayang nggak ke Khadijah? Masya Allah, sayangnya luar biasa. Siapa yang pengen kayak Khadijah boleh angkat tangan? Nggak ada yang pengen kayak Khadijah? Hah? Malu. Kan lagi di CCTV sama Allah. Doa-doa pengen kayak Khadijah. Tapi bukan alasannya, iya Ustazah saya pengen kayak Khadijah. Ya, nggak dimadu sama Rasulullah. Khadijah itu, teman-teman, Khadijah itu Masya Allah ya, ini kita ambil pelajaran. Ini tidaklah malu kecuali mendatangkan kebaikan. Khadijah itu radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau itu malu, ya, kalau harus bersuara lebih keras dari suaranya Rasulullah SAW. Bagus nggak akhlaknya? Bagus. Tanya kita mama, tanya kita masing-masing. Suara kita sama suara suami kita kerasan mana? Suara kita sama suaranya suami kita lantangan mana? Gitu ya? Gitu ya? Iya, jujur ya, nggak apa-apa. Masya Allah. Khadijah itu malu sama Rasulullah. Ya, beliau itu benar-benar menjadikan Rasulullah tuh suami yang memang harus beliau taati. Walaupun Khadijah sebenarnya bisa, ya kalau dari segi usia ya, dari segi usia. Khadijah radhiyallahu anha terpaut dengan Rasulullah berapa tahun? 15 tahun. Artinya berarti berarti Khadijah lebih tua ya usianya ya. Dan biasanya orang yang lebih tua itu kan bisa, ya. Sebenarnya bisa untuk bersuara lebih keras daripada suaranya Rasulullah. Tapi Khadijah ini malu sama Rasulullah. Khadijah paham kalau Rasulullah ini utusannya Allah. Kalau Rasulullah ini adalah orang ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, hambanya Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Maka Khadijah berusaha untuk tidak mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan bonus ya akhwat. Apa bonusnya karena Khadijah malu tidak mengeraskan suara di hadapan Rasulullah? Allah bangunkan apa? Rumah, di riwayat lain istana di dalam surga yang di sana tidak ada kebisingan di dalamnya. Kata para ulama, Masya Allah. Kenapa? Karena Khadijah dulu waktu di dunia malu berbicara lebih keras dari suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. PR, tulis semua. Saya kemarin di Cipondo juga sudah saya kasih PR tuh di Tangerang, 2 PR-nya. Di sini 1 aja. PR, tulis. Bagi teman-teman yang masih punya suami, bersyukur, alhamdulillah. Bagi adik-adik yang belum punya pasangan, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan hidup yang saleh. Amin. Bagi ibu-ibu yang sudah tidak lagi memiliki suami, semoga kelak dipertemukan oleh Allah dengan suaminya. Amin. Bagi teman-teman, jadi PR-nya bagi teman-teman yang saat ini masih ada suami, PR, tulis. PR ya. Hari ini PR-nya sampai nanti malam, sampai ibu-ibu tidur. Ya, sampai mau tidur. PR-nya berusaha mengecilkan volume suara kita di hadapan suami. Ya, gimana Ustazah kalau suaminya nggak ada? Ya, telepon. Ya. Yang biasanya keras suaranya mulai ganti, Beb, gimana kabarnya? Kata suaminya, ini kenapa? Hah? Bun, Dek lagi sakit gitu ya. Ibu bilang enggak, lagi ngerjain PR. Itu ada tuh jamaah di Jogja yang polos pakai banget tuh. Ya. Bilang ke suaminya, ada PR dari saya. Terus bilang ke suaminya, Cin, jazakallahu khairan atas segala kebaikan yang diberikan kepada saya dan anak-anak. Tapi ini PR katanya. Ya. Beliau lapor ke saya. Saya bilang, ya Allah, jangan polos-polos banget, nggak usah bilang PR. Ya. Jadi coba deh, yuk Bismillah yuk, sampai nanti malam. Tulis PR-nya ibu-ibu, kecilkan sedikit. Kalau saya bilang banyak, mungkin berat. Ya. Sedikit saja. Ya, yang tadinya volumenya 80 jadi 60. Ya, enggak apa-apa. Ya. Siap apa siap?
Siap. Masya Allah. Bismillah. Ya. Walaupun suami nanti bilang sakit ya, alhamdulillah sehat. Gitu ya, Masya Allah. Kata suaminya, alhamdulillah habis kajian ada perubahan. Ya. Masya Allah. Baik, PR-nya sudah ya dikerjakan ya. Nah, ini dia. Ya, dan malu itu ada macam-macamnya ibu-ibu. Ya, apa saja? Malu kepada Allah. Tadi sudah kita bahas ya. Terutama dalam sholat kita. Malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Ya, misalnya apa? Ya, berusaha menjaga diri kita menjadi hamba Allah yang dapat bermuamalah atau berhubungan baik dengan sesama manusia. Malulah kita ya sama Allah ketika kita ternyata tajam dalam berucap kepada teman kita. Ya, malu sama Allah yang telah memberikan kita mulut untuk bisa mengucapkan sebuah kata-kata. Ya. Malu kita sama Allah, malunya sama Allah tapi kaitannya sama manusia. Jadi malu kepada Allah tapi ada hubungannya dengan manusia. Kalau tadi kan malu sama Allah yang ada kaitannya dengan Allah, masalah salat. Ini malu sama Allah karena ada kaitannya sama manusia. Malu sama Allah teman-teman, kalau ada seorang hamba Allah kita malu sama dia. Ya, tapi malunya karena Allah. Kalau ada seorang nenek-nenek ya yang Allah berikan kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, pernah dengar ada nenek-nenek dari usia 60 tahun baru menghafal Al-Qur'an, selesai 80 tahun? Kita malu sama dia. Ya, tapi karena Allah. Kenapa? Dia lansia aja sudah selesai Qur'annya. Kita masih jalan di tempat. Ya, juz 30 saja belum rampung. Alasannya apa? Sibuk ustazah. Masya Allah. Sesibuk apa kita ibu-ibu? Ya. Yuk bismillah yuk. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah, jaga lisan saya. Ini jaga lisan saya. Untuk tidak berucap sesuatu yang menyakitkan sesama manusia. Ya. Jaga lisannya. Untuk tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan hamba Allah yang lainnya akhirnya gaduh, ya, mengadu domba. Ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, malu terhadap diri sendiri karena Allah. Ya, contoh misalnya begini. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita ini diminta sama Allah untuk melihat dengan apa yang Allah ciptakan dalam diri kita. Ya, maka kita punya hati nih. Kita punya hati. Sepakat ya, semua punya hati ya. Maka malu pada diri sendiri karena Allah yang telah menyempurnakan diri kita. Ya, selama ini yang menjadikan kita ya melangkahkan kaki ke majlis ilmu, dikuatkan kakinya oleh Allah, itu siapa? Allah. Tapi kita kadang dolim ibu-ibu. Dolim kemana? Dolim kepada tubuh. Ya, maka harusnya kita malu. Tubuh kita selama ini berjuang nih. Untuk apa? Untuk berusaha misalnya malu. Ya Allah, saya malu kepada Engkau yang telah memberikan aku ginjal yang sehat. Ya, kita dolim kepada ginjal kita. Kita minum asal minum yang banyak pewarnanya, pemanis buatan atau pemanis kita minum. Ya, semua yang enak-enak kita makan. Padahal ginjal kita ini berat. Ya, ketika harus memfilter makanan-makanan yang ada pengawetnya. Coba deh kita malu sama Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita jasad yang sehat. Ya, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat dengan apa yang Allah berikan kenikmatan kepada kita. Jadi yuk bismillah yuk kita mulai tidak mendolimi tubuh kita. Ayo kita ajak tubuh kita biar lebih sehat. Untuk apa sehat kita teman-teman? Untuk ibadah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan sifat malu ini ya teman-teman, subhanallah, adalah sesuatu yang bisa menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir. Ya. Sifat malu ini bisa menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena subhanallah, ketika kita tahu bahwa Allah zat yang maha melihat, ketika kita tahu bahwa bahwa malu ini bagian dari iman, maka kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menjadikan segala apa yang kita lakukan dalam kondisi yang terbaik. Dan kondisi yang terbaik inilah yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malu ini membuat kita bisa memasuki surga Allah. Kenapa? Karena dengan kita punya rasa malu, kita akan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut rasa malu dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan rasa malu kepada kita di sepanjang usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah cukup teman-teman. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.